Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, teman-teman industrialis, materi kita tentang bagaimana merancang satu model bisnis di modul 5 ini. Ya. Jadi modul ini adalah lanjutan dari modul yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang merancang satu model bisnis. Di modul sebelumnya kita sudah lihat dua teknik gitu ya, yang dijelaskan oleh Alexander Osterwalder. Teknik yang pertama adalah customer insight, bagaimana kita harus involved, terlibat langsung dengan para konsumen atau para calon konsumen yang menjadi target kita. Kemudian tahap yang kedua adalah ideation, atau bagaimana kita mengenerate ide-ide bisnis kita gitu ya. Kemudian untuk sampai pada tahap sintesa. Nah, di teknik yang ketiga, kita akan masuk ke teknik yang disebut oleh Alexander Osterwalder sebagai visual thinking. Ya, jadi bagaimana kita mengemukakan ide-ide kita ini secara visual. Ada beberapa cara dalam visual thinking ini. Yang pertama adalah kita menuliskan, ya, menuliskan dalam satu post-it, dalam satu lembar kertas, ide dasar kita atau ide besarnya seperti apa, kita tuliskan dalam beberapa kata, kemudian kita tempel dalam satu papan post-it. Nah, di bukunya Alexander Osterwalder dijelaskan bahwa teknik itu cukup efektif dilaksanakan di raksasa produk dan jasa teknologi Hewlett Packard. Gitu ya. Seperti yang dia contohkan, dalam satu ruangan ada 14 orang di situ, saling berdiskusi, saling menuliskan dalam post-it ide-idenya, kemudian ditempel dalam papan ide sehingga bisa terlihat seperti ini. Ya. Jadi kalau disambungkan dengan teknik yang kedua kemarin, ini adalah tahap ide generation. Ya, setiap orang dalam tim itu mengungkapkan ide-idenya dalam satu waktu tertentu. Sesudah itu kemudian kita pilah melalui suatu proses sintesa ide mana yang memang paling visible untuk dieksekusi, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dengan menggunakan post-it. Teknik yang kedua atau cara yang kedua adalah dengan membuatnya dalam sebuah gambar. Jadi kalau kita ada ide, maka segera kita gambarkan ide-ide itu, ya. Jadi visualisasi dengan gambar. Ini untuk mengikat supaya ide kita ini dapat segera tertuliskan, ya, tidak terlupakan. Nah, ini salah satu caranya adalah seperti ini, ya. Berpikir visual. Yang ketiga adalah dalam berpikir visual itu kita harus memahami esensi dari ide yang kita keluarkan. Saya ambil contoh misalnya sekarang banyak sekali aplikasi yang menawarkan pembukuan toko yang sangat efektif dan efisien, begitu ya, di mana aplikasi pembukuan itu adalah esensinya mencatat, ya, mencatat apa yang dijual, gitu ya, apa yang terjual, berapa uang yang diterima, gitu, kemudian apa yang dibeli, berapa kos yang dikeluarkan, sehingga dari aplikasi itu dalam kerangka harian kita bisa melihat berapa laba rugi per hari ini dari toko. Ya. Nah, itu adalah esensi dari idenya. Nah, kemudian dari esensi itu kemudian berkembang nanti penyimpanannya akan di mana, akan menggunakan cloud atau menggunakan teknik apa, kemudian teknis-teknis information engineering-nya seperti apa, dan seterusnya. Itu adalah nanti hasil-hasil ikutan sesudah kita mendiskusikan esensinya. Esensinya adalah mencatat apa yang dijual dan apa yang dibeli, berapa cost-nya, berapa revenue yang diterima, sehingga nanti kita bisa hitung berapa laba yang diperoleh secara harian. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Memahami esensi. Yang kedua juga dalam satu tim, saya sampaikan di bab sebelumnya atau di modul sebelumnya, bahwa pada saat kita membangun satu model bisnis, bergeraklah atau bekerjalah kita dalam tim, ya. Kemudian tingkatkan dialog di antara tim itu, dan berpikir visual adalah salah satu tools yang memudahkan kita untuk berdialog secara efektif dengan anggota tim yang lain, ya. Oke, yang berikutnya adalah kita coba gali ide, gitu ya, menggali ide
ide yang sudah kita keluarkan, ya, kita brainstorming, kita lihat dari berbagai macam perspektif, begitu. Kita lihat dari berbagai macam perspektif. Ya, itu adalah menggali ide. Kemudian tingkatkan komunikasi antar anggota tim seperti yang saya sampaikan. Gunakan di situ mulai digunakan blok-blok dalam model bisnis kanvas antara satu blok dengan blok yang lain, gitu ya. Nah, kita bisa gunakan model bisnis kanvas sebagai alat untuk berkomunikasi dalam tim, ya. Nanti akan bisa nampak seperti ini, semakin detail sebetulnya akan semakin bagus, artinya bahwa model bisnis kita ini akan bisa masuk ke tahap berikutnya, ya. Apakah nanti akan dilanjutkan ataukah kita harus melakukan pivot kembali, merefining kembali ide kita sebelum nanti dieksekusi dalam sistem real sebagai sebuah bisnis. Ya, baik. Nah, yang berikutnya adalah kita sampaikan ide-ide kita itu melalui cara bercerita atau bertutur, ya. Jadi menyampaikan cerita secara visual. Ini memudahkan untuk saling berkomunikasi antar anggota tim. Jika kita menyampaikan ide-ide itu secara visual, ya. Contoh-contohnya dalam buku itu disebutkan, begitu ya. Kenapa dengan cara visual ini menjadi lebih efektif? Karena pada dasarnya orang senang untuk bertutur dan senang untuk mendengarkan sebuah cerita. Ya, jadi kita paparkan secara visual, kita tuturkan secara bercerita sehingga ide kita bisa sampai ke teman-teman tim yang lain sehingga bisa diuji atau dipahami dengan cara yang sama untuk kemudian diuji apakah ide tersebut visible atau layak untuk dieksekusi atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah prototyping, ya. Kalau semua ide-ide yang sudah kita bahas, yang sudah kita generate, kemudian sudah kita diskusikan dengan teknik-teknik yang sudah disampaikan tadi, kita wujudkan dalam satu prototype, ya. Prototype ini akan membuat pemahaman yang sama dari semua anggota tim, apakah produk ini memang nanti akan layak atau tidak untuk dijadikan sebagai bisnis yang sesungguhnya. Prototyping ini tidak selalu membutuhkan teknologi yang tinggi, walaupun misalnya produknya berteknologi tinggi, tapi mungkin prototype-nya bisa dibuat dari benda-benda yang sederhana, begitu ya. Yang jelas bahwa dalam prototype itu menggambarkan satu produk dan menunjukkan fungsinya seperti apa, sehingga setiap anggota tim bisa memahaminya dengan baik. Ya, kira-kira seperti itu teknik berpikir visual, yang merupakan kelanjutan dari bagaimana cara kita mendesain satu model bisnis. Ya, semoga bermanfaat dan kita akan segera melaksanakan praktikum dan saya harap teknik-teknik ini segera kita lakukan. Ya, kita akan diskusi lebih jauh nanti di Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.